Pernah dengar lagu ini? 冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍。 Ya, lagu Ping Yu, salah satu lagu populer dari Andy Lau. Dan lagu Andy Lau yang menjadi perdebatan sengit sampai sekarang. Ada yang mengatakan Andy Lau salah menyanyikan lagu ini. Kok bisa? Apa betul? Pingin tahu lebih banyak makna lagu ini? Silakan tonton video ini sampai selesai. Hai, ketemu lagi di channel Happy Mandarin. Channel untuk belajar bahasa Mandarin dengan asik dan happy. Yeay! Yaitu belajar bahasa Mandarin lewat lagu-lagu Mandarin populer. Di sini kita akan banyak membahas makna-makna lagu Mandarin populer. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak makna yang terkandung dalam lagu-lagu Mandarin populer, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga di bulan suci Ramadan ini, kita semua dan bangsa Indonesia selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan wabah virus corona dapat segera hilang dari muka bumi ini. Amin. Kali ini saya akan membahas salah satu lagu populer dari Andy Lau, Liu Dehua, yang judulnya Ping Yu, hujan es, hujan salju, hujan yang dingin seperti es. Lagu ini dirilis Desember 1997. Kemudian menjadi populer, menduduki peringkat atas berbagai tangga lagu Mandarin. Bahkan mendapatkan berbagai penghargaan. Lagu ini selain enak didengar, juga punya makna yang sangat baik. Coba kita lihat makna yang terkandung dalam lirik-lirik lagu ini. 我是在等待一个女孩。 saya, 是在等待, sedang menunggu, sedang menanti, 一个女孩, seorang gadis. 我是在等待一个女孩, saya sedang menunggu seorang gadis. 还是在等待沉沦苦海。 还是 atau 在等待, sedang menunggu, 沉沦 tenggelam ke dalam, terjerumus ke dalam, 苦海 lautan penderitaan, 还是在等待沉沦苦海 atau sedang menunggu tenggelam ke dalam lautan penderitaan. 一段情默默灌溉， 一段情 satu jalinan kasih, jalinan cinta. Momo, diam-diam. Diam-diam di sini artinya dikerjakan, dijalankan secara diam-diam. Artinya tidak digembar-gembor, sehingga tidak menarik perhatian orang. Jadi momo di sini menjalankan sesuatu dengan diam-diam, tidak menarik perhatian orang atau diketahui orang. Kuan kai, menyirami, mengayeri, memupuk, dipupuk, dibina. Jadi momo kuan kai, memupuk secara diam-diam. Jadi total arti kalimat ini, ituan qing, momo kuan kai, satu jalinan cinta, diam-diam dipupuk. Dipupuk secara diam-diam. 没有人去管花谢花开， 没有人, tidak ada orang, 气管, peduli, memperdulikan. 花谢花开, 花谢, bunga layu, 花开, bunga mekar, yang bisa punya arti juga mau berhasil atau gagal. Jadi kalimat ini artinya 没有人去管花谢花开, tidak ada orang yang mau peduli. Bunga mau layu atau mau mekar. 无法肯定的爱左右摇摆， 无法肯定的爱, cinta yang tidak ada upaya untuk mendapatkan kepastian. Cinta yang tidak bisa mendapatkan kepastian. 左右, 左 kiri, 右 kanan, 左右 kiri kanan. 摇摆, goyang, goncang, terombang-ambing. 左右摇摆, goncang ke kiri, goncang ke kanan. Terombang-ambing ke kiri, ke kanan. Jadi, 无法肯定的爱左右摇摆. Cinta yang tidak bisa mendapatkan kepastian. Terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. 只好把心酸往深心里塞。 只好, paling banter. Mau nggak mau,
yang terbaik yang bisa dilakukan. Pasin suan, kepedihan hati ini. Wang sen sin li sai, dijejal ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Zehao, pasin suan wang sen sin li sai. Yang paling baik yang bisa dilakukan adalah kepedihan hati ini dijejal ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Oke, itu adalah makna lagu dari lirik-lirik pada bait pertama. Coba kita review sebentar. Saya sedang menunggu seorang gadis, atau sedang menunggu tenggelam ke dalam lautan penderitaan. Satu jalinan kasih dipupuk dengan diam-diam. Tidak ada orang yang peduli, bunga layu atau mekar. Cinta yang tidak ada kepastian, terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Hanya bisa menjejal kepedihan hati ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Selanjutnya kita masuk ke bait kedua. Kita lihat kalimatnya. 我是在等待你的回来。saya 是在等待 sedang menunggu 你的回来 kamu pulang, kepulangan kamu, kepulanganmu. 我是在等待你的回来 saya sedang menunggu kepulanganmu. 难道只换回一句活该？ Nantau, masa, 折换回 mendapatkan balasan, mendapatkan feedback, mendapatkan respon, tanggapan baliknya. 一句活该 一句 sepatah kata. 活该 活该ini semacam cemoohan, celoteh sinis, yang artinya rasain lu, syukurin lu, memang pantas mendapat ajab itu. Jadi total kalimat ini 难道折换回一句活该 masa respon baliknya cuma sepatah kata, rasain lu, syukurin lu. 一个人静静发呆。一个人 seorang diri. 静静 diam-diam. Artinya tidak bersuara, tidak bergerak. Fatai, bengong, melongok. 一个人静静发呆 seorang diri diam-diam melongok. Seorang diri terdiam melongok. 两个人却有不同无奈。两个人 dua orang. 却有 sebaliknya mempunyai. 不同无奈 不同 yang tidak sama, yang berbeda. 无奈 ketidakberdayaan, keterbatasan, kesusahan hati. 两个人却有不同无奈 dua orang sebaliknya punya kesulitan, kesusahan hati yang berbeda. 好好的一份爱，好好的 baik-baik punya, yang semulanya baik. 一份爱 satu jalinan cinta, satu jalinan kasih. 好好的一份爱 baik-baik punya jalinan kasih, jalinan cinta. Yang semula baik-baik punya jalinan kasih, jalinan cinta. 怎么会慢慢变坏？ 怎么会? Bagaimana bisa? Man-man, pelan-pelan, lambat laun. 变坏, berubah menjadi buruk. 怎么会? Man-man 变坏. Bagaimana bisa? Lambat laun menjadi rusak, lambat laun menjadi retak. Ya, itulah makna yang terkandung dalam syair-syair bait kedua. Coba kita review kembali bait keduanya ini. Saya sedang menunggu kepulanganmu. Masa respon baliknya cuma sepatah kata, rasain lu. Seorang diri terdiam melongok. Dua orang sebaliknya punya kesusahan hati yang berbeda. Cinta yang semulanya baik-baik saja, kenapa bisa pelan-pelan menjadi retak? Sekarang kita masuk ke ref pertama. 冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍， 冷冷的冰雨 hujan es yang dingin. 在脸上 di atas wajah. 胡乱的拍 menerpa secara serampangan, memapar secara sembarangan. Jadi satu kalimat ini
冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍. Hujan salju yang dingin menerpa wajah secara serampangan. 暖暖的眼泪跟寒雨混成一块， Nuan-nuan de yenle, air mata yang hangat, ken han yu, dengan air hujan yang dingin. Hun chen yi kuai, bercampur aduk menjadi satu. Nuan-nuan de yenle, ken han yu, hun chen yi kuai, air mata yang hangat bercampur menjadi satu dengan air hujan yang dingin. 眼前的色彩忽然被掩盖， 眼前的色彩, panorama di depan mata. Huran, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Bei yuan gai, tertutup, terselubung. 眼前的色彩 huran bei yuan gai. Panorama pemandangan di depan mata tiba-tiba terselubung. 你的影子无情在身边徘徊， 你的影子, bayangan kamu, 无情, tiada berperasaan, tanpa berperasaan. 在身边, di sekitar tubuh. 徘徊, mondar-mandir, bolak-balik. 你的影子无情在身边徘徊. Bayangan kamu tiada berperasaan, mondar-mandir di sekitar tubuh. Ya, itulah makna yang terkandung dalam lirik-lirik lagu pada ref pertama. Coba kita review sebentar. Hujan es yang dingin, serampangan menerpa di atas wajah. Air mata yang hangat dengan air hujan yang dingin bercampur aduk menjadi satu. Pemandangan di depan mata tiba-tiba terselubung. Bayangan kamu tanpa perasaan, mondar-mandir di sekitar tubuh. Kita lanjut ke ref kedua. 你就像一个刽子手把我出卖， 你就像, kamu lantas seperti, 一个刽子手, seorang algojo. Bisa juga diartikan seorang maklar, seorang calo. Kenapa bisa begitu? Nanti saya jelaskan lebih lanjut. 把我出卖, menjual saya, menjajakan saya. Itu arti denotatifnya, arti sebenarnya. Kemudian arti konotatifnya, menjual saya, artinya mengkhianati saya. Kemudian kita lihat korelasinya. Kalau kuai-zhe shou di sini diartikan algojo, menjual saya itu diartikan mengkhianati saya. Seperti seorang algojo yang mengkhianati saya. Tapi kalau kuai-zhe shou di sini diartikan seorang maklar, maka menjual adalah arti sebenarnya, arti denotatifnya. Karena tugas seorang maklar memang menjual, menjajakan sesuatu. Sebenarnya kata kuai-zhe shou ini sampai sekarang terjadi perdebatan sengit. Sejak lagu ini dirilis sampai sekarang sudah hampir 20 tahunan. Terutama orang-orang di daratan Tiongkok. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Liu Tehua, Andy Lau itu salah melafalkan kata kuai-zhe shou ini. Karena menurut versi kamus baru di Tiongkok, huruf kuai ini harusnya dilafalkan kui. Tapi banyak juga yang melakukan pembelaan mengatakan Liu Tehua, Andy Lau itu tidak salah melafalkan kata ini. Karena pada tahun 1990-an, lagu Mandarin pangsa pasar terbesarnya adalah Taiwan. Sedangkan di Taiwan, kata ini memang dilafalkan kuai. Kemudian yang kedua, belakangan ini banyak fans Andy Lau, bahkan media-media besar mainstream mengatakan Andy Lau tidak salah melafalkan huruf ini. Karena pada kamus Mandarin versi lama, versi dulu, huruf ini jika dilafalkan kuai, berarti huruf ini dipakai untuk substitusi huruf kuai ini, yang artinya maklar, calo. Kemudian dilihat dari total konteks kalimatnya, kalau diterjemahkan maklar memang lebih nyambung. Sedangkan kalau mau diartikan algojo, maka harus dilafalkan kui. Lagi pula kalau diartikan algojo, dilihat dari total konteks kalimat ini, memang agak kurang nyambung. Karena tugas algojo itu hanya mengeksekusi. Jarang sekali, hampir tidak ada kesempatan untuk mengkhianati. Jadi Andy Lau tidak salah jika melafalkannya kuai. Mungkin yang dimaksud dalam konteks kalimat ini memang adalah maklar.
Kemudian bahkan ada yang melakukan pembelaan, mengatakan orang seharusnya tidak boleh menyalahkan Andy Lau. Karena dalam hal ini, Andy Lau tidak mungkin salah melafalkan. Karena satu orang bisa salah melafalkan atau salah mengartikan makna lagu jika menyanyikan lagu yang ditulis oleh orang lain. Tapi yang menulis syair lagu ini adalah Liu Tehua sendiri, Andy Lau sendiri. Bagaimana mungkin salah melafalkan atau memahami makna yang terkandung dalam lagu yang ditulis sendiri? Di sini saya tidak menjudge mana yang benar, mana yang salah, karena dua-duanya bisa benar. Mana yang paling benar, hanya Andy Lau, Liu Tehua sendiri yang tahu. Untuk terjemahan lagu ini, saya memakai referensi terkini dari media-media mainstream besar di Tiongkok. Oke, kita lihat total satu kalimat ini. 你就像一个刽子手把我出卖. Kamu lantas seperti seorang maklar yang menjual saya, yang menjajakan saya. 我的心仿佛被刺刀狠狠地宰。我的心, hati saya, 仿佛, seperti, seakan, 被刺刀, oleh belati, 狠狠地宰, ditikam dengan kejam, dengan keji. 被刺刀狠狠地宰, ditikam dengan keji oleh belati. 我的心仿佛被刺刀狠狠地宰. Hati saya seakan ditikam dengan begitu kejam oleh belati. Seakan ditikam dengan keji oleh belati. 悬崖上的爱，谁会愿意接受最痛的意外？悬崖上的爱, cinta di atas tebing terjal, cinta di atas tebing curam. 谁会愿意? Siapa yang sudi? Siapa yang rela? 接受, menerima. 最痛的意外, yang paling menyakitkan dari kecelakaan, malapetaka, musibah yang tidak terduga. Ya, satu kalimat ini artinya 悬崖上的爱，谁会愿意接受最痛的意外? Cinta di atas tebing terjal. Siapa yang sudi, siapa yang rela menerima hal yang paling menyakitkan dari musibah yang tidak terduga. Ya, itulah kurang lebih makna dari syair-syair ref kedua. Kita review sebentar ref keduanya ini. Kamu lantas seperti seorang maklar yang menjual saya. Hati saya seperti ditikam dengan keji oleh belati. Cinta di atas tebing terjal. Siapa yang sudi menerima hal yang paling menyakitkan dari musibah yang tidak terduga? Selanjutnya kita masuk ke ref terakhirnya. Sebenarnya ref terakhir ini sebagian besar hanya pengulangan, cuma ada beberapa kata yang berbeda saja. Ya, coba kita lihat. 你就像一个刽子手把我出卖。你就像, kamu lantas seperti, 一个刽子手, seorang maklar, seorang calo, 把我出卖, menjual saya, menjajakan saya. 你就像一个刽子手把我出卖. Kamu lantas seperti seorang maklar yang menjual saya, yang menjajakan saya. 我的心仿佛被刺刀狠狠地宰。我的心, hati saya, 仿佛, seperti, seakan, 被刺刀, oleh belati, 狠狠地宰, ditikam dengan kejam, dengan keji. 被刺刀狠狠地宰, ditikam dengan keji oleh belati. 我的心仿佛被刺刀狠狠地宰. Hati saya seakan ditikam dengan begitu kejam oleh belati. Seakan ditikam dengan keji oleh belati. 悬崖上的爱，谁会敢去猜？悬崖上的爱, cinta di atas tebing terjal. 谁会敢去摘? Siapa yang berani pergi memetiknya? 悬崖上的爱，谁会敢去摘? Cinta di atas tebing terjal. Siapa yang berani pergi memetiknya? 还是愿意接受最痛的意外？还是愿意 atau rela, 接受 menerima, menanggung, 最痛的意外 hal-hal yang menyakitkan dari musibah yang tidak terduga. 还是愿意接受最痛的意外
Atau sudi, rela, menerima hal yang paling menyakitkan dari musibah yang tidak terduga. 最爱的女孩， Cui ai te ni hai, gadis yang paling dicintai, gadis tercinta. Ya, sebagian besar syair-syair ref terakhir ini adalah mengulang. Hanya pada kalimat-kalimat terakhir ada beberapa kata yang berbeda saja. Oke, kita review ulang ref terakhirnya ini. Kamu lantas seperti seorang makelar yang menjual saya. Hati saya seperti ditikam dengan keji oleh belati. Cinta di atas tebing terjal. Siapa yang berani pergi memetiknya? Atau sudi menerima hal yang paling menyakitkan dari musibah yang tidak terduga? Gadis yang paling dicintai. Gadis tercinta. Oke, sampai di sini semua syair-syair dari lagu ini sudah dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang dibahas dapat dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dikomentari, silakan tulis di bagian komen. Saya akan jawab atau tanggapi sebisanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jika ingin mengikuti terus perkembangan-perkembangan dari channel ini, bisa silakan di-subscribe sekaligus klik nyalakan lonceng notifikasinya. Biar begitu ada video baru dari channel ini, teman-teman akan mengetahuinya. Kemudian bagi teman-teman yang merasa video ini cukup memberikan manfaat, bisa tolong klik tombol like, kemudian bantu share video ini sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya belajar bersama. Semoga bahasa Mandarinnya semakin baik dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Bye!